Kepenaukan saya mewakili para peserta program kelas Bahasa Indonesia bagi diplomat asing menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti program kelas Bahasa Indonesia bagi diplomat asing yang sangat berharga. Halo guys, belum lama ini, Kamfewang Fantaksai, yaitu Duta Besar Republik Demokratik Laos untuk Republik Indonesia, menyampaikan pendapatnya mengenai bahasa Indonesia. Menurutnya, dia sangat senang bisa dikasih kesempatan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Namun hal ini tentu membuat Malaysia menjadi panas. Mereka menentang apa yang disampaikan Kamfewang dan mengatakan bahwa apa yang diucapkan dia adalah bahasa Melayu, sama seperti bahasa resmi di Malaysia. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa English. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa, walaupun percakapan tutur kata atau ini berbeza. Kata US banyak yang kecil tengok berbeza dari segi English. Ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain. Jadi lepas tu saya berpandangan asal usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian dia panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada kata bahasa Malaysia kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia kan bahasa Melayu. Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Baru-baru ini ada mencetuskan satu idea untuk mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua ASEAN. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Gagasan itu gagasan yang sebenarnya merupakan satu kelanjutan daripada usaha sejak tahun 1980-an. Gapena di bawah pimpinan Tan Sri Allahyarham Tan Sri Ismail Hussein sebagai contoh sejak tahun 80-an sudah berusaha mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN, dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah yang berhormat Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta, sekitar 40% lebih. Artinya penutur yang berada di Asia Tenggara faham, dan negara yang utama dalam ASEAN pun Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Singapura semua meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Kita ada rakan-rakan dari Kampuchia sebagai contoh, Laos, Myanmar, Vietnam, mungkin Papua New Guinea atau Timor Leste. Itu sebenarnya juga sebahagiannya ada penduduk yang memang dapat tutur bahasa Melayu. Jadi atas dasar itu pernyataan Perdana Menteri itu pun sangat lunak dan sangat tawaduk. Itu bahasa rasmi kedua ASEAN, tidak terus dikatakan dilonjakkan bahasa rasmi ASEAN. Bahasa rasmi kedua dengan harapan satu masa akan menjadi bahasa rasmi ASEAN. Dan ini sebenarnya suatu pernyataan yang berdasarkan, saya katakan, realiti penerimaan. Kerana seperti kata yang berhormat Perdana Menteri kita, negara-negara lain pemimpinnya bercakap dalam bahasa masing-masing. Laos, Kampuchia, bahasa Khmer, bahasa Vietnam. Jadi mengapa tidak bahasa Melayu termasuk yang dikatakan bahasa Indonesia itu diangkat menjadi salah satu bahasa utama ASEAN? Dan soal ini timbul barangkali salah faham ataupun saya katakan terus terang sebagai sentimen kenegaraan. Yang dikatakan bahasa Indonesia itu asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh almarhum Presiden Soekarno, Profesor Muhammad Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, itu tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ya asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik entiti politik Indonesia. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itulah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi kalau di pihak Indonesia ada keterbukaan sedikit, bagi saya istilah itu boleh saja kita berkompromi. Kita ada pengalaman dalam Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu MABM yang digerakkan pada tahun 2000, pendukungnya Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Sementara Kamfewang Fantaksai membantah komplain Malaysia dan tetap menjelaskan bahwa bahasa yang dia gunakan dan yang dia pelajari adalah bahasa Indonesia.
Selama beberapa bulan terakhir, kami belajar bahasa Indonesia didampingi guru bahasa yang tidak kenal lelah dan serba mendampingi kami. Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa, tetapi juga tentang membuka pintu untuk memahami masyarakat, budaya dan cara pandang Indonesia dengan lebih dekat. Program ini kami nilai sangat penting kerana bahasa adalah jambatan utama dalam membangun persahabatan. Melalui kemampuan berbahasa Indonesia, kami dapat berkomunikasi lebih hangat dengan staf di kantor maupun kediaman, menyapa penjual di pasar, bertanya tentang barang, bahkan mencoba tawar-menawar harga dengan cara yang lebih akrab dan menyenangkan. Kemampuan ini juga sangat bermanfaat ketika saya jerat secara pribadi mengikuti kegiatan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia membantu saya berinteraksi dengan masyarakat setempat, memahami kearifan lokal, menikmati kekayaan budaya daerah dan menangkap makna di balik tradisi yang kami saksikan. Pengalaman tersebut membuat Indonesia terasa semakin dekat di hati. Setelah hampir 3 tahun bertugas sebagai Duta Besar Laos untuk Indonesia, saya merasa sangat bersyukur kerana kini saya semakin percaya diri untuk mempraktikkan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika berkomunikasi dengan mitra kerja di Indonesia. Kemampuan ini membuat hubungan kerja terasa lebih cair, lebih hangat dan lebih bermakna. Untuk itu, saya atas nama peserta menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada para pengkaca dan seluruh pihak yang telah merancang serta mendukung program ini. Saya berharap program kelas bahasa Indonesia bagi diplomat asing dapat terus berlanjut kerana manfaatnya yang luar biasa, terutama dalam membangun persahabatan yang terus